Radio Seconegoro, sehat bersama Seconegoro, mitra Seconegoro di siang yang mendung, bergerimis. Semoga kalian nanti pulangnya nggak gerimisan, oke? Seperti yang tadi saya bilang kan ya, ini ada tamu agung. Ada baiknya kalian menyapa. Dari Mbak Putri dulu atau Mbak Monik ini? Putri dulu. Oh, Mbak Putri ini. Mbak Putri nama lengkapnya Mbak Putri ya? Junior Putri Listianingati. Oh, ternyata ada juniornya. Junior, iya. Oh, junior. Oh, ya. Lahirnya bulan Juni ya? Iya. Oh, alhamdulillah. Itu tetangga saya Agus, lahirnya Oktober itu. Saya nggak enak gitu ya. Oh, iya gitu. Saya Agus, lahirnya Februari. Iya. Ini Mbak, aku panggilnya Mbak Putri atau Mbak Put? Terserah. Oh iya. Ini pertama kali kita ketemu ya Mbak ya? Iya. Mungkin aku sering geser-geser masuk ke tempatnya jenengan, tapi jenengan mungkin nggak tahu. Iya. Iya. Mbak Putri, Dalam. rumahnya mana? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Iya. Oh, Sidoarjonya RT? RT 3 RW 9. Apakah di sini pendengar semua kenal dengan Mbak Putri? Jangan sampai jenengan itu nggak kenal ya, karena sudah masuk ke konten saya harus terkenal, oke? Hobinya apa ini Mbak Putri? Hobinya rebahan. Rebahan. Keren banget. Dan itu cita-citanya saya sama Mas Adit sama Mas Jika, rebahan, ya kan? Karena cita-cita rebahan atau hobi rebahan itu enak banget, ya kan? Pulang langsung rebahan. Atau pulang rebahannya gimana ini posisinya? Rebahannya Selonjor atau berdiri? selonjor. Oh, selonjor. Oke deh. Apa sudah punya putra? Belum. Suami? Sudah. Oh, alhamdulillah. Ini berarti nganten anyar? Iya. Alhamdulillah. Nganten anyar Mas Adit, ya Allah. Ini pendengar-pendengar semuanya. Ini kalau nganten anyar, kalau musim-musim seperti ini, yang penting pamnya nggak mati. Iya. Iya, karena kalau pamnya mati, ya masih punya RSU lah ya, Iya, bisa untuk numpang. Iya, numpang. Kayak saya sekarang pamnya lagi mati, jadi alasan saya nggak mencuci rebahan, gitu kan. Terus di sini juga ada Mbak Monika. Siang Mbak Siang Monika, ya? iya. Mbak Monika, Ya, saya panggilnya Mbak Monik atau Nick atau Kakak. Kakak. Senyamannya aja. Oh, senyamannya aja. Kadang-kadang saya itu panggil itu sukanya tengah-tengahnya. Oh iya, nggak apa-apa. Oh, Chandra gitu Iya, ya. yang penting bukan nama orang lain yang dipanggil. Karena kadang-kadang Ica. Nah itu yang kadang-kadang saya juga heran. Karena yang namanya Nisa panggilannya Ica. Iya. Nggak apa-apa sih. Iya betul. Ya nggak apa-apa juga sih. Yang penting Ini- dianya kalau dipanggil nengok. Nengok. Iya. Emangnya ada orang yang dipanggil nggak nengok? Ada aja. Oh ada. Ada. Kalau saya mah belum dipanggil udah Dan nengok. nengok. Jadi gitu. Mbak Monik ini rumahnya di mana? Rumahnya Jarak Sari. Oh, Jarak Sari. Iya. Jadi ada jarak antara Sari ya? Iya betul. Oh, Jarak Sarinya mana? Jarak Sarinya Jarak Sari. Jarak Sarinya Iya, Jarak Sari. kelurahannya Jarak Sari. Oh, dekat kelurahan. Iya, dekat kelurahan. Oh, berarti bukan gang-gang Sadewa, gang-gang apa itu? Alhamdulillah nggak masuk ganggang ya. Oh, pinggir jalan ya? Iya, masih di pinggir Oh, jalan. dekat Gerabah? Berapa? Enggak. Itu Surya Yuda. oh, jangan pemilik Surya Yuda. Sekali. Insya Allah, aduh. Saya jadi nggak enak gitu, ya Allah. Penjual uang. Iya, semoga jualannya laris ya Mbak ya. Udah. Ini hobinya Mbak Monik apa ini? Hobinya apa aja dilakuin. Yang penting anfaedah. Oh, oke. Saya sih biasanya, saya sebenarnya kalau dikatain kamu itu hobinya apa sih gitu kan? Pernah ada yang nanya kayak gitu? Kadang bingung. Karena semuanya dilakuin. Oh, semua dilakuin. Iya. Jadi menurut Mbak Monik itu hobi adalah yang dilakuin. Yang dilakuin, kita. iya, Oh. betul. Terus suka nggak dengan bahagia nggak dengan yang apa yang dilakuin? Tergantung situasi Oh, sih. tergantung situasi. Iya. Wah, dengan itu. Kalau bermanfaat agak nggak suka, tapi kalau yang anfaedah suka. Oh, iya. Itu seperti tetangga Contoh, saya. iya, contohnya rebahan. Oh, Anfaedah, tapi saya suka. Oh Gimana iya, coba? benar. Tapi itu keren banget loh. Saya juga ingin sekali rebahan. Iya, Jadi kan? yang di rumah yang lagi dengerin, terutama Mak Tin ya Mak. Mak, nanti aku pulang mau rebahan loh Mak. Ini aku diajarin sama Mbak Monik loh Mak, ya kan? Nah ini Mbak Monik sama Mbak Putri ya. Ini ngambil jurusan kuliah AMD RMIK. Itu singkatan apa Mbak? Rekam medis dan informasi kesehatan. Ya, oh lah keren banget ya. Rekam medis informasi kesehatan.
Oh, jadi ini udah lama. Apanya? Maksudnya jurusan ini. Jurusan ini udah agak lama. Mbahnya jenengan pertama kali tahu? Ada. Ada. Ada mbahnya. Oh, ada. Jenengan memang suka ngambil ini atau kepaksa atau memang ya kita kan kadang kalau itu loh di Dadu. di dadu. Kadang-kadang gitu. Gimana? Mungkin yang dadu itu ya. Yang dadu. Iya. Wah, Anda itu harus masuk ke podcast yang lainnya ini. Sama seperti saya juga kuliahnya nggak satu jalur. Nah, tapi karena ya kalau sekarang kalau mau gobal-gobalan, aku kuliah guru kan aku karena suamiku guru gitu. Padahal enggak ya gitu ya. Saya juga sama dulu kalau saya kuliah memang karena saya suka jurusan itu. Tapi masuk. Bisa masuk. Ya masuk. Oh iya, alhamdulillah. Dipaksa masuk. Iya masuk. Karena kuliah saya ekstensi ya. Pernah ikut reguler sih, tapi ya Allah ternyata seperti itu. Sulitnya. Jadi dulu saya kuliah sebentar, break sebentar, nikah. Jadi bagi kalian semuanya yang masih kuliah fokus. Jangan fokus cuma makan. Saya itu kadang-kadang seneng deket-deket area-area mahasiswa itu karena yang dibahas mereka itu jajan. Iya benar. Iya kan? Iya. Nanti besok kesini gitu. Saya bilang, emangnya kalian maksudnya dikasih transferan itu berapa gitu kadang-kadang. Sampai saya tanya, pernah kayak gitu. Oh, tapi ini angkatannya banyak. Satu angkatan, satu universitas. Enggak, beda juga. Universitas mana? Stikes Sakli Semarang. Oh, Semarang. Terus? Saya Poltekkes Semarang. Oh, sama-sama Semarang. Iya. Terus kemarin lajunya bareng nggak? Enggak. Oh, enggak. Beda tahun. Beda angkatan. Beda angkatan tahun. Iya. Oh, jenengan di Seconegoro sudah berapa tahun? Masuknya tahun berapa? 2021. Oh, tahun kemarin. Iya. Oh, berarti masa lalu. Masa lalu. Tahun kemarin. Iya. Ini baru 1 tahun ini. Sebelumnya habis fresh graduated langsung di sini atau enggak sih, Mas? Enggak. Mengalami perjalanan jauh. Perjalanan juga. Oh Iya. iya. Batu loncatan gitu ya. Loncatannya Iya, banyak. batu loncatan. Alhamdulillah. Sebelumnya Mbak Putri di mana? Di Rumah Sakit Hermina Banyumanik. Masya Allah, di Banyumanik. Iya. Oh, terus Mbak Modik? Saya fresh graduate ke RSI Wonosobo. Hmm? Terus 2 tahun pindah Puskesmas Lomerto. Oh, Puskesmas Lomerto. Iya. Puskesmas yang di pinggir jalan itu ya, Mbak? Ya, yang jalan Iya. gede. Jalan gede. Emangnya ada puskesmas di jalan kecil? Ya, ada. Oh, ada? Ada. Oh, di mana itu? Di Kaliwiro tuh jalan kecil. Oh, jalan kecil ya? pasar. Iya. Oh, Di jalan pasar. Iya. Besok saya kalau ke sana ya Ya, jalan-jalan aja. jalan-jalan. Nggak usah bergimana-gimana gitu ya. Oke. Ini gimana? Diajak podcast deg-degan nggak? Jauhnya sama. Deg-degan. Ada deg-degan. Ada. Tapi setelah udah ngomong dikit kan biasa kan? Ya, biasa aja. Oh. Takut pertanyaannya agak gimana Menjurus. gitu. Iya. Untungnya saya yang jadi host. Iya. Udah yang jadi yang jadi banget. Ngomongnya. Gitu lagi. Oke, kita break dulu ya. Dengerin Oke. lagu. Pernah denger lagu Ayang? Ayang. Gitu loh. Lagu Ayang dari Ayang siapa? Nabila ya. Ayang dari Nabila. Ya, check it out. 107.3 FM Radio Seconegoro. Sehat bersama Seconegoro. Kita Seconegoro masih bersama saya, Mbak Monik, Mbak Putri, masih menemani kalian di hujan-hujan yang sahdu seperti ini, dengan kalian rebahan atau kalian duduk atau bincang-bincang sama teman-teman. Informasi yang akan kita ulak-ulik bahas ya, yaitu pendaftaran online vs pendaftaran onsite ya. Nah, ini karena saya hanya mendengarkan dulu. Oke, jadi ini Mbak Monik atau Mbak Putri yang akan mengawalinya. Monggo. Oke. Untuk gimana ya? Ini awalnya gimana nih? Jadi tahu dulu ya, pendaftaran online. Iya. Pendaftaran online itu kita lakuin di rumah. Yang Oh. untuk yang hobi rebahan, Yes.
Itu udah cocok tuh. Cocok banget ya? Cocok banget. Jadi kita di rumah aja udah kayak main sosmed, gitu. Shopee Oh, kan iya, sama. iya, Kita sama juga ya. di sini ada nih aplikasi Namanya apa ini? Aplikasinya? Seconegoro. Ono sopo? Aplikasinya Seconegoro ya? Iya. Oke. Seconegoro. Saya sebenarnya udah tahu, tapi kan saya belum tahu gimana gitu ya. Iya. Biar biar pendengar semuanya tahu. Iya. Oke? Tuh. Terus? Kita perkenalkan RSUD Seconegoro bisa diinstal di Play Store ya. Untuk sementara masih di Android ya kayaknya. Oh, iya. Belum ada di Apple. Iya. Terus kalau pendaftaran onsite itu adalah pendaftaran di tempat. Jadi pendaftarannya langsung. Datang ke RSUD. Kita mulai jam 7 nanti sampai jam setengah 11 kalau hari Senin sampai Kamis. Kalau Jumat dan Sabtu spesial kita jam setengah 10 sudah close. Oh, berarti kalau onsite jam 7 sampai jam 10.30 10.30 itu hari Senin Senin sampai Kamis. Ya. Kecuali tanggal merah ya. Ya, betul. Terus Kalau Jumat Jumat sampai Sabtu Sabtu. kita jam 9.30 7 sampai 9.30. Oke. Ya. Misalkan saya ke situ 9.29. Waduh, Itu time kan, tapi tetap dilayani dong. ya, pasti dong. kita tidak berusaha semaksimal mungkin tidak Oke. menolak pasien. Maksudnya bisa fleksibel lah ya. Ya, Iya. insya Allah. Ini kalau pendaftaran online kan tinggal nunjuk kayak gitu ya. Betul. Tinggal menunjuk dan menunjuk. Ini berarti nanti kalau saya udah misalkan saya ya sebagai pasien saya udah download, habis itu ngisi apa aja sih yang harus diisi di pendaftaran online itu ketika pertama kali kita habis download. Oke, habis download. Biasanya kita sign up ya, seperti kayak aplikasi-aplikasi yang lain. Sign up pakainya nomor rekam medis. Nomor rekam medis Iya. ya. 6 digit nomor rekam medis dari belakang. Jadi para Jadi, pendengar, ini yang pertama usernya ya itu ya. Usernya, ya itu Usernya usernya. 6 digit. 6 digit dari belakang. Terus Iya, kemudian passwordnya passwordnya dari nomor HP. nomor HP yang aktif ya. Nomor HP yang bisa dihubungi, Bisa yang aktif. dihubungi ya, yang Iya, aktif ya. yang terdaftar. Terus Kemudian itu sign up. sign up. Habis sign up bisa masuk, udah sign in, terus milih Milih-milih. di layar. Klik. Klik. Nah, kalau sudah Pilih terbuka, poli, terbuka halaman awalnya, heeh. di bawah sendiri tuh ada daftar online, itu merah warnanya. Oh, itu diklik juga. Diklik Oh. diklik dulu. Iya. Nanti keluar tuh ada tampilan baru. Mm-mm. Booking antrian pendaftaran rawat jalan. Oh, Tuh, ada iya, tulisannya. iya. Ada gambar saya nggak? Eh, Nggak ada ya? Kebetulan Nggak kok usah, belum ada. nggak usah. Perlu ditampilkan? Tampilkan atau gimana? Terus Terus habis itu pendengar nih mau pakai BPJS atau umum? oh iya. Pilih salah satu. Pilih. Kalau ada rujukan, ada surat kontrol nih ya, kalau yang udah biasa wirawiri rumah sakit bisa pakai BPJS. Oke. Atau kalau aku nggak punya BPJS kok mau umum aja, Oke. umum boleh pilih salah satu Pilih BPJS baru atau itu. umum. Terus Kemudian masukkan 6 digit terakhir nomor rekam RM medis. yang mau, Iya, nomor rekam gitu ya? medis. Ya, contohnya 1234556. misalkan. Misalkan. Kemudian dipilih tuh kliniknya. Pilih. Set. Mau klinik apa nih? Poli apa? Poli gitu apa? ya? Poli anak. Mm-mm. Misalkan. Mm-mm. Poli anak, tinggal pilih poli anak. Mm-mm. Terus habis itu pilih tanggal periksanya, mau tanggal berapa. Oh begitu. Ya, boleh mau. Kalau kemarin kita udah sampai beberapa hari ya, maksudnya ke awalnya kan kita Hamin 1. Mm-mm. Hamin 1 baru bisa daftar. Mm-mm. Sini bisa beberapa hari sebelumnya. Oh iya. Tapi H-1 itu tetap berlaku, masih berlaku. Masih berlaku. Oh iya. Jadi para pendengar yang belum tahu, jadi kalau kita mau kontrol atau periksa ketika RM kita sudah punya, aku mau kontrol hari Senin misalkan, Mbak. Ya, Terus boleh. hari Sabtu. Hari Sabtu bisa. Sabtu sudah bisa. Hari Hari Sabtu Sabtu sudah bisa ya. Hari Mm. Sabtu. Terus misalkan aku kontrol Selasa, berarti aku daftarnya Minggu. Hari Minggu bisa.
Kalau untuk kontrol Selasa kan? Heeh. Heeh. Hari Minggu bisa? Kan H-1 ya? Heeh. Iya, H-1. Oh. Seninnya berarti. Oh, Seninnya. Mm-mm. Oh, yang dimaksud H-1 itu Seninnya, Seninnya, ya. Berarti aku iya. kontrol Selasa, terus Seninnya Iya. aku daftar gitu ya. Iya. Oh, iya. Pengecualian cuman ke hari Senin aja. Yang hari Senin Yang aja ya. yang hari Senin Oke. aja. Terus misalkan ini pasien-pasien yang baru belum punya RM, bisa nggak? Masih pengecualian ya, karena masih kan kita pengecualian sign in-nya ya. pakai Nomor rekam rekam medis. Iya. Iya. Jadi bagi kalian yang pengen mengaplikasikan Stronegoro itu, ya kalau nggak sakit daftar aja untuk mendapatkan RM. Mudah kan? Halah, kok bisa-bisanya ribet banget? Nggak ribet kok. Jadi kalian cuma bawa KTP ya kan? Iya, Iya, betul. betul. Pengen dapat rekam medis dari rumah sakit, bawa aja KTP. Itu kalau nggak misalkan kesusahan, tetap ada yang bisa memandu ya Mbak ya. Ya. Jadi di pelayanan rekam medis ini mereka juga menyediakan pelayanan, bahasanya kalau panjenengan itu bingung, tetap kita bantu untuk mempermudah, Mudah, ya kan? betul, iya. Ini yang online. Yang online. Kalau yang onsite, Kalau yang onsite, alurnya gimana ini Mbak? iya alurnya. Pasien datang. Itik-itik Itik-itik. gitu ya. Nanti disambut oleh Bapak dan Ibu Satpam ya Oh di iya, depan. dia yang Nah, smile-nya lumayan gitu ya. Iya, dengan ramahnya Ya. terus mengarahkan ke kita ada kan mesin anjungan pendaftaran mandiri. Oh, yang kayak layar. Layar. Beberapa itu ya? Ya, Yang ada 3 ya kayaknya. Ada 3 itu disentuh di situ. Nanti Dibantu sama mbaknya. Bapak Satpamnya dan Ibu Satpamnya. Jadi kalau ada kesulitan silahkan bertanya dengan Pak Satpam atau Bu Satpam. Nanti kalau misalkan nggak bisa lagi, Iya. bisa ke kami di pendaftaran. Oh, iya. Seperti itu. Nah, ini buat para pendengar yang misalnya mau bingung mau daftar ke rumah sakit kok bingung. Ini untuk yang pasien-pasien poli ya, rawat jalan ya. Ya. Untuk yang rawat jalan, bingungan di depan, di lobi depan, cari Mbak Satpam sama Mas Satpam. Tapi kalau bisa, misalkan Mbak Satpamnya sama Mas Satpamnya misalkan nggak ada, ya cari yang kira-kiranya yang duduk stay di situ, Iya. yang manis-manis di liner up itu ada. Tanya aja nggak apa-apa, pokoknya nggak boleh takut sama Petugas. karena memang maaf untuk beberapa orang awam ya, orang-orang dusun itu biasanya itu kayak takut Iya, tanya ke betul. pegawai itu, Iya. kayak habitnya mereka takut. Jadi Takut dimarahin. Gitu aja kok nggak bisa Ya, gitu. padahal sebenarnya kalau ke rumah sakit itu mindsetnya harus ya mantep aja, nggak Iya, usah betul. takut loh. Aku nakono ditomei, ya didengarkan aja. Mereka sebenarnya nggak ngomei. Terkadang karena mereka terhalang sama masker ya, Masker, jadi betul. bicaranya agak keras, kurang terlihat. Kalau besok ada inovasi masker yang sininya artis ya, kayaknya ya, pasti nanti Mas Adit beli pertama kali ya. Yang sininya artis, pengen artis kayak apa dicetak bisa, karena di Korea ternyata ada. Oh, gambarnya. Oh, gambarnya nggak ada. Dari maaf, bibir kita itu kelihatan. Oh, Katanya. gitu. Oh, iya. Transparan. Transparan. Jadi lipstick tetap stay Stay tune gitu ya. tune, Kalau iya. perempuan, kalau laki-laki ya brewoknya harus dicukur dong. Nanti kalau brewoknya musel-musel kan nggak enak dilihat ya kan. Nah, itu yang onsite. Nah, pernah nggak mengalami, maaf ya, error gitu? Udah daftar nih Mbak, aku udah daftar gitu. Terus error. Errornya gimana? Ya, Nah, misalkan. misalkan gini, saya pernah udah daftar, tapi gini, saya itu kadang-kadang kalau ada kipas angin terbuat dari Allah itu saya kadang-kadang gimana gitu ya kan, nggak tahu kode-kodenya apa. Saya jadi kadang-kadang gini kan, kayak selek gitu. Saya bingung kayak. Jadi besok tim belakang pakai board aja ya, suruh ngapain gitu, gini bingung gitu ya. Gitu. Jadi misalkan gini, saya udah daftar nih Mbak lewat online, kok nggak jadi? Nggak jadi datang. Nggak jadi datang. Ya. Ya sudah, nggak apa-apa berarti. Ya, kita ikhlaskan saja. Tapi tiba-tiba datanya malahan, saya daftarnya Rabu, daftarnya Kamis. Datangnya tanggal Kamis.
datangnya Kamis ya nanti jadi daftar ulang. Tetap jadi daftar pasien ulang? Iya. daftar onsite. Jadi pasien onsite. Iya. Jadi gini, misalkan ini untuk pendengar semuanya ya, yang beberapa kali Yosi nggak apa-apa kalau saya dijabri, nggak apa-apa untuk pengunduran itu. Karena saya sebenarnya bukan biru delay ya, tapi nggak apa-apa. Jadi seperti ini, konsultasinya gampang. Nggak jadi daftar hari Rabu, harinya Kamis ya. Iya. Iya. Ya udah daftar lagi aja gitu ya Mbak ya. Daftar onsite aja. Iya, gitu aja ya, nggak usah ribet-ribet gitu Iya, ya. betul. Nah, untuk kuota online-nya ini berapa ini Mbak? Kuota online. Setiap poli Setiap berbeda-beda poli ya. beda. Setiap poli berbeda-beda. Iya. Wah, seperti apa ini? bahkan Senin sampai Sabtu juga Oh, beda-beda. Iya. Oh, biasanya berapa persen? Ya, Pak, rata-ratanya gitu. Rata-ratanya ada yang 35. Ada Untuk yang yang- online 35? Iya, Iya. online 35. Keren banget. Iya. Terus omsetnya berapa tuh? Omsetnya 15, 20 gitu. Oh, gitu. Kira-kira maaf ya, yang rame, Yang yang rame. yang banyak pendukungnya. Nah, ini bukan masalah pilpres ya, bukan ya. Yang banyak pendukungnya gitu. Ya, winnernya selalu poli jantung. Oh, gitu ya. Dokter Yusman, selamat ya winnernya. Semoga panjenengan selalu sehat. Amin. Semangat ya Dokter Yusman, karena winnernya katanya Dokter Yusman ini, ya Allah. Itu. Terus pernah nggak mengalami udah penuh nih, Iya. terus orangnya kesini nggak asik, onsite. Kebetulan antrinya kan panjang, Iya. panjang. Terus dia nggak bisa masuk. Itu gimana? Ada solusinya nggak? Pasti selalu ada solusi. Pegadaian ya. Iya. Rumah sakit Mengatasi menyeramkan. masalah tanpa masalah. Luar biasa pokoknya ya. Terus gimana nih solusinya? Kita tawarkan dulu. Oh, Pertama, ada penawaran, masya ada Allah, luar penawaran. biasa. Bukan cuma bank yang menawarkan. Ya. Tapi Anda bukan kredit kan? Bukan. Terus gimana? Ditawarkannya gimana? Pertama, pasien kita tawarkan, Bu, mau nggak kita schedule ulang nih? Oh, iya. Misalkan datang hari ini, terus hari ini full. Mau nggak Bu kita schedule besok atau lusa? Nah, terus pasiennya, yaudah nggak apa-apa. Misalkan, oke kita telepon. Aman. Selesailah sudah Selesai, permasalahan kita, alhamdulillah. iya kan? Terus yang Terus kedua. yang kedua, nggak Mbak, saya tuh kalau obatnya habis sesek misalkan. Oh, iya. Sesek misalkan. Oh, ini poli apa nih kan? Oh, iya. Jantung, Mbak. Oh, ya udah. Coba kita telepon. Biasanya kita telepon. Lobby dulu berarti ya. Ya. Bu Wahyu nih, Bu Wahyu. Bu Wahyu, ada pasien nih kalau obatnya habis, dia sesek nih katanya gitu kan. Terus Bu Wahyu, oh oke, ACC. Oke, selesai permasalahannya. Alhamdulillah. Oh, seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Selalu ada Untung masalah. Mbak Monik nggak seperti saya ya. Iya ya. Aku kalau nggak minum obat aku sesek, buka baju dong Bu. Untung bukan saya ya. Karena saya kadang-kadang julidnya itu di tengah-tengah. Iya. Oh, itu solusi ya, enak Itu ya. solusi, Kalau iya. misalkan ada orang yang ke situ, ini masih berkaitan dengan rawat jalan ya, nggak bawa KTP, nggak bawa apa-apa. Pernah nggak Mbak? Sering kalau Sering? Astagfirullahaladzim. Hello para pendengar, kemana aja kalau mau, kecuali ke Indomaret nggak usah bawa KTP, atau kemana itu nggak apa-apa. Ke rumah tetangga nggak usah bawa KTP ya, tapi kalau ke Seconegoro tetap bawa KTP, apalagi mau untuk berobat gitu. Terus gimana cara panjenengan mendeteksinya? ya jadi banyak bertanya ya. Oh, jadi banyak bertanya Iya, ya. kayak- Kamu nanya Kamu gitu nanya, ya. iya. Terus Bertanya, namanya siapa nih? Nama, alamat. Nah, parahnya lagi, Iya. kadang nggak tahu nih tanggal lahirnya berapa. oh iya. Ini sering ya. Iya, sering Tapi sekali. diisinya apa ini? Umur ya? Umur, iya, umur. Oh, Umurnya tapi- berapa kan? Kadang saya kira-kira lahirnya Rabu Pahing. Oh iya, Susah iya. kan? Susah banget itu. Iya. Untung bukan saya juga yang di situ. Kenapa jenengan nggak lahir besok aja Bu? Terus gimana ini Tapi solusinya? biasanya sih kalau simbah-simbah gitu mereka paham. Saya Iya. umurnya sekian Oh, gitu. iya. Tapi nggak tahu tanggal lahirnya. Iya. Oh, jadi tetap masih bisa diisi ya. Bisa. Alamatnya, Alamatnya. terus itu. Tapi jadi kan kadang-kadang lupa ya. Iya, Ada lupa, ada kelupaan. Kalau kita kemana-mana kadang-kadang rasanya udah perfect banget ya, udah dibawa KTP, udah dibawa apa-apa, kok nggak ada Iya, gitu. iya. Nah, ini yang berkaitan dengan pendaftaran online sama onsite. Iya. Panjenengan juga di pendaftaran IGD juga sama kan? Sama. Nah, ini untuk kasus-kasus yang maaf ya kalau di IGD emergency kan ya.
ini gimana ini cara mendaftarkannya jenengan ini? Misalnya dia sakit gitu, terus ditanya gini-gini doang. Gimana itu? Kalau IGD sih kita lebih seringnya ada ininya Penunjang. Keluarga? temennya. Ya. Oh, alhamdulillah. Jadi nggak datang sendiri. Iya, benar-benar. Ini juga. Tetapi pernah nggak mengalami, misalkan loh ya, misalkan nama yang dicatat itu sama nama yang di KTP beda? Sering. Sering? Iya. Kan kayak nama-nama Kadang-kadang nama panggilan. alias. iya, gitu. Itu sering. Sering. Oh, terus gimana solusinya? Misalkan pasien itu nanti rawat inap, Ah, kan kita kan pasti edukasi dulu. oh iya ya, benar. edukasi dulu. Nanti kita tulis apa yang ditulis pasien di data Mm-mm. medis pasien. Nanti kita edukasi. Besok kalau panjenengan rawuh lagi, datang lagi pinarak ke sini untuk diupdate datanya. Oh begitu, tetap Iya. ada solusi ya, Iya. supaya untuk pembenahan semuanya di sini ya. Karena memang Meminimalisir kadang-kadang duplikat data juga. iya benar. Saya pernah ngalami, saya nemenin tetangga saya, ditanya, mungkin karena ini di IGD ya, mungkin karena saking sepanengnya, ditanya nama, umur itu nggak bisa jawab. Iya. Namanya siapa Bu? Capek ya, siapa? Kayak gitu. Pernah itu. Iya. Saya lihatnya namanya ini, saya bilang gitu. Umurnya berapa? Umurnya piro, Le? Piro ya? Lalai itu wingi-wingi. Lah wis gede ngono. Gitu kan. Ya kira-kira nih pira kelas pira. Kadang-kadang akhirnya yuk kita masuk ke kelas ya. Kelas, ya. Terus lah aku udah digawa. Lah orang BPJS misalkan kayak gitu kan. Kadang-kadang kayak kasus-kasus maaf anak-anak kayak gitu kan. Iya. Bisa aja yang bawa itu rewange atau tetangganya yang masih itulah. Ini juga diupdate juga. Iya. Oh begitu. Wah, keren Kalau banget. pasien tidak rawat inap, ya Mm-mm. kita diupdate di rawat jalan atau ketika kunjungan selanjutnya. Oh begitu. Oh jadi ini perbedaan antara onsite sama online. Jadi ketika panjenengan online wae gampang. Itu biasanya kalau udah online gimana ini? Saya udah daftar online. Iya. Kesini check in lagi atau gimana? Ya, Absen. ada itunya. Ada apa namanya? Kan kalau daftar online nanti ada barcode. Ada barcode-nya Jadi gitu. kalau datang ke anjungan pendaftaran mandiri itu scan aja. Oh, Itu terus nanti absen. keluar ya? Iya, Oh, keluar antriannya. Iya. Tapi ini kalau yang pasien-pasien BPJS Sama aja. sama aja ya? Iya. Oh, misalkan ini Mbak pasien BPJS, dia memang punya BPJS, tapi dia kan nggak tahu kalau harus rujukan. Rujukan. Ini gimana ini solusinya? Kalau itu kan apa namanya? BPJS Blank. rujukan? Ya. BPJS rujukan. Iya. Misalnya nggak bawa, Misalkan nggak bawa rujukan. belum Eh, ternyata dia belum memahami Belum gitu. memahami alurnya itu ya. Mm. Biasanya kita lagi-lagi kita kasih solusi, Oh, kita kasih tawarkan. solusi, Mas. Iya. Itu berarti besok usul ya. Iya. Ada barcode kecil itu ketika ada yang bilang misalkan ya bukan emosi ya, nadanya agak keras, kan harus keluarkan, sodorkan, kita punya solusi gitu sama gini. naik turun, zoom in, zoom out. Itu gimana itu solusinya? Kadang kan pasien BPJS-nya kan udah aktif kok Mbak, aktif gitu kan. Tapi kan belum bikin rujukan. Iya. Terus monggo Pak, mau umum boleh, nanti Oke. kita daftarkan, atau mau ambil rujukan dulu, kita schedule ulang pakai iya. pendaftaran online. Oh solusinya gitu ya. Iya, solusinya. Oke, jadi kalau yang punya BPJS, kalau menggunakan tetap menggunakan Rujukan. Terus fotokopi nggak kartu BPJS-nya? Enggak, Cukup Nggak menunjukkan usah. saja. Oh, cukup menunjukkan Sambil saja dirujukan ya. kan sudah ada nomor Oh BPJS. iya bener ya, biar hemat juga Iya, ya, betul. biar nggak ribet. Nggak aku mau daftar, aku harus ke fotokopi dulu. Gitu. Fotokopi 3, 4, Iya. 5. Pernah ini cerita kecil ya. Jadi ada orang yang, Bu ini di fotokopi. Ini pernah, karena saya dulu di pelayanan. Oh iya. Nanti saya ke Citra. Oh, paham nggak? Ya. Oh iya. Bu, nggak usah ke Citra, ngapain ke Citra? Loh, Mbak itu katanya minta ke fotokopi. Ya. Jadi itu ada yang seperti itu. Pernah kalau ditanya, Mbak ini misalnya pernah nggak kalian jaga terus ada yang tanya mondok gitu? Pernah. Misalkan gini, jenengan di TPPRI ya, Ya. rawat inap ya, Ya. mau ditanya, Bu, nyon sewu ini mondoknya mau di mana gitu ya? Pernah nggak ada yang jawab kali beber?
Pernah? Belum sih. Alhamdulillah belum pernah. Oh, belum pernah. Ya sudah, itu berarti pengalaman saya saja, ya kan? Ya, ini pengalaman kasir juga mungkin seperti itu. Ketika ada orang yang beresan, iya Bu mondoknya di ruang apa gitu. Ya teng kali beber. Oh, boten teng rumah sakit niku teng pundi lah. Nah, iku lho mondok teng kali beber. Ternyata beda konsep. Nah, ternyata beda konsep ya. Karena kita cuit-cuit, kita selingi dengan lagu ya. Ya. Oke sih. Maaf pendengar tadi itu lagunya salah. Ayang saya belum datang ya. Oh, kita itu nyari-nyari Ayang ya. Sekarang dipanggil ya Ayangnya Nabila ya. Check it out. Oke, kembali lagi di 107.3 FM Radio Sjonegoro. Ini ada lalat-lalatnya. Tahu aja aku itu belum mandi ya, kok ada lalat-lalatnya ini, ya Allah. Oke, balik lagi sama Mbak Moni sama Mbak Putri. Masih belum bosen kan dengan saya kan? Tenang aja. Aman-aman. Iya, jadi kan nggak mungkin aku roasting karena jadi tamu yang luar biasa yang memberikan informasi-informasi ya tentang pendaftaran baik di rawat jalan ataupun lewat IGD ya. Iya. Oke, Mbak Monik, ini ada yang bertanya-tanya nih. Wow. Kamu nanya. Kamu nanya, bertanya-tanya gitu ya. Mbak Aska, maaf ya tadi Ayangnya nggak dateng. Ayangnya lagi ke Jogja ya kan. Aku itu di PHP. Tadi aku udah bilang kok Ayang gitu. Jadi lagunya bukan Ayang ya tadi ya. Oke. Tips buat daftar yang biar nggak antri ada nggak? Ya daftar online. Daftar online ya? Iya. Oh iya, bener. Iya. Karena kalau nggak daftar online, onsite-nya itu Onsite. lama Iya. ya. Nah, pernah juga ini, saya udah daftar online. Lihat undung-undungannya banyak misalkan ya, bukan undung-undungan sih sebenarnya, karena kita menerapkan sistem antri gitu ya. Iya, sebenarnya yang antri bukan di rumah sakit saja, di pom bensin juga antri kan. Iya. Nah, itu kita harus nanyanya ke siapa, Mbak? Misalkan saya udah daftar online, kok nggak tahu gitu. Langsung aja atau Ada Bapak Ibu Satpam yang oh menunggu. di sana tetap membantu ya. Membantu, iya. Jadi Diarahkan. para pendengar semuanya, untuk yang bertanya biar antrinya nggak lama, daftar online dengan cara yang seperti tadi disebutkan sama Mbak Monika. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Apa saja yang harus dibawa saat mendaftar? Oke. Silakan. Bagaimana Mbak Putri ini? Yang pertama, kalau pasien sudah berobat ke sini, pasti punya kartu identitas berobat. Kartu hijau kecil. Kartu hijau kecil. Ya, itu ada nomor medisnya. Oh, itu ada rekomendasi. Ya. Itu penting. Penting, Nah, itu harus ini dibawa. penting ya, harus dibawa. Ya, kalau belum pernah berobat, identitas minimal KTP, KTP. atau KK. Biasanya kan kalau anak-anak kan belum punya KTP, tapi kan kita butuh nicknya itu kan tertera di KK, jadi harus bawa KK. Oh gitu. Jadi bagi panjenengan semuanya yang maaf, kartu kecil dari sini jangan sampai hilang ya. Betul. Iya. Itu kalau bisa dilemitating lah ya. Iya. Ketika mau berobat dikasihkan itu aja ya. Iya. Itu mempercepat kita untuk mencari data panjenengan atau juga untuk mempercepat juga semuanya ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Misalkan saya nggak mau periksa, tapi saya cuma ke lab, ke radiologi, ataupun saya itu nggak sakit, Mbak, tapi aku butuh surat keterangan sakit. Sehat. Gak sakit kok minta surat keterangan sakit ya. Tetangga saya ada Oh, Gimana ini Mbak Putri? Kalau untuk ke laborat sama radiologi, Hah? biasanya kita tanya dulu sudah dapat pengantar atau belum. Kan kita harus tahu pemeriksaannya apa iya, aja. benar-benar. Iya, nanti Iya. ditanyakan hasilnya mau dibacakan kemana gitu. Kan kadang ada yang dari dokter praktek di rumah Oh, butuh gitu. ya pemeriksaan penunjang di sini. Itu nanti kita daftarkan langsung. Tetapi kalau pasien datang hanya ingin cek laborat saja, Iya. belum dapat pengantar, kita daftarkan ke MCU 1 dulu untuk dapat pengantar ke laborat atau ke radiologinya. Ini MCU 1 ini selain itu berarti kalau misalkan pasien-pasien pengen ke umum, ke poli umum, itu MCU. 1. Iya. Oh, jadi pemirsa-pemirsa, pendengar semuanya, MCU itu medical care Care medical check.
medical check up. Iya. Medical care sih kayak kayak roll-rollan buat pincet care. Ya. Oh, itu medical check up. Iya. Jadi intinya misalkan ya, saya itu pegel-pegel pengen cek kayak gitu ya. Iya. Berarti ke MCU ya. MCU ini 1. Iya, MCU 1. Iya, itu yang di lantai 2. Oh, terus kalau aku batuk-batuk nggak sembuh-sembuh, kalau pasien umum bisa langsung ke spesialis. Bisa. Oh, begitu. Iya. Jadi seperti itu ya, tetap ada alurnya ya. Iya. Jadi nggak kayak di warung ya, Iya. kita langsung beli. Lah kalau mau cuma dapat obat gitu, Mbak, pernah kan? Nggak ya, tetap harus periksa ya. Iya, harus periksa. Iya. Oh, jadi seperti itu. Jadi para pendengar semuanya, kalau yang pengen ke lab atau ke radiologi tetap daftar ya, sama Iya, ya, sama, alurnya ya, iya. sama. Terus nanti langsung ke tempatnya Iya. ya. Oke deh. Wow, kita sudah ngomong-ngomong speak banyak loh ini Mbak Iya. Putri. Iya. Adakah yang pengen suka dukanya di rekam medis? Gimana? Sukanya kebanyakan suka dong? Iya dong. Kita harus mencintai apapun profesi kita. Iya, betul. Dukanya gimana? Dukanya Kalau error Nah ini pernah error ya? pernah Error komputernya atau printernya? Yang jelas orangnya kan enggak ya? enggak. Pernah itu? Nyaris error. Nyaris error ya karena saking bingungnya. Iya. Iya. Printernya atau komputernya atau maaf jaringannya? Servernya. Servernya. Nah, Pak server. Jangan seperti itu dong. Kasian nih teman-teman aku loh. Iya, Pak server jangan gitu dong. Pak server itu harus bestie sama aku dulu, ya kan? Iya, itu juga sama sebenarnya. Itu gimana itu? Kita kan ada waktu minimal downtime Oh, 10 sampai 15 menit. iya. Ya, nanti kalau setelah itu ternyata belum bisa kembali, kita jalankan manual. Oh, begitu. Iya. Alhamdulillah tetap ada solusi ya, walaupun ya di era digital ini memang semuanya bagus ya. Iya. Pakai komputer, pakai iPhone, pakai handphone, tetapi semua itu juga ada imbasnya ya. Iya. Sama. Ketika panjenengan semuanya membuat laporan sama ini, nggak laporan aja. Jadi kita juga kadang-kadang mungkin karena sudah terenakan dengan era-era yang keren kayak gini ya. Jadi aduh gimana ini? Gitu kan, kadang-kadang kayak gitu. Tapi alhamdulillah sudah ada solusinya ya. Jadi kemarin-kemarin pernah kita mengalami yang namanya error dari server ya para pendengar. Jadi itu bukan dari usernya kita. Kita sudah berusaha maksimal carane wong sing mau nih ora keringetan dadi keringetan. Iya. Sing mambuangi dadi mambu sematan. Karena mereka sudah gobyo sendiri. Jadi maaf kalau kemarin-kemarin kita agak seperti maaf dalam tanda kutip crowded ya. Iya, betul. Karena memang benar-benar yang namanya server itu bahasanya kayak paculnya kita ya. Betul. Tidak itu bisa adalah- diakses. Iya, kalau kita bisa diakses itu sama aja kayak gini loh. Jenengan membutuhkan suami jenengan atau pacar jenengan. Di telepon gak nyambung. Itu yang dimaksudkan, gak nyambung gitu loh ya. Yang dimaksud server gak nyambung atau error itu seperti itu. Ketika jenengan tul. Loh aku udah bayar. Misalkan ya, udah bayar kuota kok. Oh, HP aku udah bagus kok nggak bisa dihubungi? Yo, karena suaminya tidur, HP-nya dimatiin, kan cuma memanggil, ya kan? Nah, itulah serentetan dari pendaftaran online sama onsite ya, Mbak ya. Ya. Nah, ini udah nggak kerasa, ternyata sudah 1 jam, Mbak. Wow, keren kan? Ya, Mbak Monica sama Mbak Putri, makasih sekali udah nemenin kita. Udah saatnya kita misah. Karena sebentar lagi saya harus 14.00 absen. Iya. Jadi kan absennya juga sama. Ya. Sama. Sama. Jadi aduh kok ada yang megang-megang, aduh gitu. Kalau yang punya ini quotes-nya Quotes tentu saja ya. Mbak Putri punya Putri, quotes. Ratu Quotes. Apa kata-kata hari ini Mbak Putri? Apa ya? Kata-kata hari ini masih Saya bacakan ya. Oke. Luar biasa. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Banter tan belancangi, dhuwur tan ngungkuli. Waduh, Masya Allah. Apa tuh? Apaan tuh? Bekerja Kamu keras nanya. dan semangat tanpa pamrih, Alhamdulillah.
cepat tanpa harus mendahului, tinggi tanpa harus melampaui. Ya, itulah quotes yang karena jadi yang tinggi-tinggi nggak usah melampaui ya, yang dap-dap ya. Ya gimana lagi? Kasihan yang semampai. Kasihan yang semampai. Besok kita bisa bincang-bincang di lain waktu. Terima kasih sekali. Semoga bincang-bincang kali ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Salam sehat bersama Seco Negoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.